Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan antum semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, semua urusan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tetap istiqomah untuk beribadah sampai husnul khatimah insyaallah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 hal yang sering dilupakan oleh para muadzin berkaitan dengan azan. 3 hal ini: 1, sebelum azan, kedua adalah di saat azan, dan yang ketiga setelah azan. Kita akan coba membahas satu persatu. Hal yang pertama adalah jangan sampai kita lupa untuk memperbaharui niat. Tajdidun niyah. Ini sangat-sangat penting bagi kita para muadzin, dan secara umum adalah kita semuanya di dalam beramal. Kenapa demikian? Karena niat ini adalah merupakan satu daripada 2 tolak ukur yang paling penting di dalam kita beribadah. 2 hal atau 1 amalan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali ada 2 syarat yang betul-betul ada di situ. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, kemudian mutaba'atu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah kita berusaha untuk mengikuti contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bil khusus dengan niat ini 3 amalan mulia, 3 amalan besar yang dilakukan oleh seseorang, bisa saja itu akan memasukkan dia ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik, apabila niatnya tidak baik. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah rajulun istushhid ila akhir hadis. Orang yang pertama kali nanti akan diadili di hari kiamat itu adalah orang yang mati syahid. Yang mati syahidnya ini kalau secara zahir dia sudah bisa dijamin masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa engkau berperang? Ya, dia mengatakan, aku berperang itu supaya kalimat Allah itu menjadi tinggi, menjadi mulia. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui niat daripada orang tersebut dan mengatakan, kadzabta, engkau berdusta, engkau berbohong. Tapi engkau berperang itu supaya dikatakan orang yang pemberani. Nah, ini yang pertama. Ada yang kedua, orang yang ta'allamal ilma, orang yang belajar ilmu, orang yang belajar Al-Quran. Tapi karena salah niat, Allah pun akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Dikatakan, kenapa engkau belajar? Kenapa engkau mencari ilmu? Ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, untuk mengharapkan ridhamu ya Allah. Tapi ternyata Allah mengetahui niat yang terpendam di dalam hati orang tersebut. Ya. Maka dikatakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau belajar, engkau mencari ilmu supaya dikatakan alim. Engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan qari.
Nah, disinilah tajdidun niyah itu sangat penting. Jangan sampai na'udzubillah ya ketika kita melantunkan azan supaya dikatakan suara kita merdu, suara kita indah. Ya, dia adalah muadzin yang Masya Allah luar biasa bagus suaranya. Ini kita kesampingkan jauh-jauh. Ya, kita perlu untuk mentajdidun niyah. Ya, dan yang terakhir di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa ada orang yang melakukan amal yang sangat baik, dia bersedekah, dia siang malam berinfak, tapi ternyata salah niat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan orang tersebut ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, inilah sahabat yang dimuliakan Allah. Hal pertama yang harus kita selalu evaluasi di dalam diri kita, tajdidun niyah. Selalu untuk memperbaharui niat, bahwasanya kita mengumandangkan azan ini adalah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian daripada orang lain. Nah, kemudian yang kedua, hal yang perlu diperhatikan yang sering ya al-faqir pribadi melupakannya adalah ketika kita di dalam azan. Ya, azan kita berusaha untuk melantunkannya dengan benar secara tajwid, secara prakteknya. Kita berusaha sebaik mungkin. Namun ada yang terkadang kita lupa. Apa itu? Yaitu bagaimana kita mentadabburi, bagaimana kita menghayati kalimat-kalimat, lafaz-lafaz yang kita baca tersebut. Dari pertama sampai dengan akhir. Ini terkadang kita lupa untuk menghayati atau mentadaburi kalimat yang kita lantunkan itu. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah maha besar. Bahwa di muka bumi ini semuanya kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka jangan sampai kita membesarkan diri, mengagung-agungkan diri kita, di dalam masjid kita takbir, tapi di luar masjid kita takabur. Na'udzubillahi min dzalik. Ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, kita kumandangkan kalimat itu. Ini menunjukkan bahwasanya kita bersaksi bahwasanya tidak ada zat, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tauhid kita goyah karena hanya sebatas masalah-masalah dunia. Maka itulah makna daripada asyhadu an la ilaha illallah. Secara singkat demikian. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadatul risalah. Tidak akan sempurna syahadat kita. Syahadat at-tauhid kita. Kita mengesahkan Allah. Tidak akan sempurna asyhadu an la ilaha illallah, melainkan ketika dilengkapi dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka saya mengingatkan sekali lagi, di dalam azan itu dipisahkan antara asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak digunakan wa asyhadu, tapi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa dua kalimat itu terpisah dan sama-sama penting, akan melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian ketika kita mengucapkan hayya 'alas shalah, mari kita salat. Kita ajak orang lain untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya, maka tentunya kitalah orang yang berusaha untuk paling awal datang ke masjid, paling awal memasuki rumah Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah.
secara zahiran wa batinan, jasadan wa ruhan. Fisik kita berada di dalam masjid, ruh kita pun mestinya berada di dalam masjid. Jangan sampai kita mengucapkan hayya 'alas shalah hanyalah secara lisan saja, tapi padahal na'udzubillahi min dzalik, kitalah orang yang berharap pertama kali keluar dari masjid setelah sholat itu selesai dilaksanakan. Ini hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kemenangan, kesuksesan. Kita ajak orang lain untuk sukses, untuk menang, ya. Harapannya adalah kitalah orang yang pertama kali mendapatkan kesuksesan itu. Tentunya dengan menjalankan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Kita gali di dalam ayat-ayat Al-Qur'an apa hal-hal yang mendatangkan kesuksesan, keberuntungan itu. Ya, kemudian kita tutup lagi di dalam azan kita dengan ucapan Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kembali kita kuatkan di dalam hati kita bahwa Allah lah yang maha besar. Allah yang maha besar. Tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu ditaati, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kita berharap bahwa akhir daripada kalimat yang kita ucapkan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Kita tidak tahu seperti apa kita akan menghadapi ajal kita. Apa kondisinya, di mana dan bagaimana kita tidak tahu. Tapi yang kita berharap adalah kita berdoa mudah-mudahan akhir daripada kalimat yang kita ucapkan itu adalah la ilaha illallah. Bisa jadi kalimat itu kita ucapkan ketika kita berada di jalan, kita berada di tempat kerja, tahu-tahu malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Bisa juga di saat azan, ada orang yang ketika la ilaha illallahnya selesai, Masya Allah, Allah cabut nyawanya. Ya, ini yang kita harapkan, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam kalimat la ilaha illallah. Allah wafatkan kita, alaiha nahya wa alaiha namut. Di atasnya kita hidup, la ilaha illallah, dan di atasnya pun kita akan mati di atas kalimat itu. Dan yang ketiga jamaah sekalian, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang perlu untuk kita ingatkan, jangan sampai kita lupa adalah hal yang berkaitan dengan setelah azan itu sendiri. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang mengingatkan kepada kita untuk membaca doa setelah azan. Jangan sampai lupa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang apabila kita baca itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hullat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang membaca doa itu pantas baginya untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Doanya insyaallah kita sudah hafal, ya, yang belum hafal ya insyaallah akan mudah untuk dihafalkan, ya. Hadis yang maksur ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbunyi, doanya adalah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Di dalam riwayat yang lain ditambahkan, innaka la tukhliful mi'ad. Inilah sahabat sekalian yang
perlu untuk kita saling ingat mengingatkan 3 hal ini. Mudah-mudahan bisa selalu kita amalkan. Sebelum azan, di saat kita azan, dan setelah azan, jangan sampai kita melupakan 3 hal tadi. Perbaharui niat, kita hayati lafaz-lafaz yang kita kumandangkan, dan yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Dengan demikian, mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Aqulu qouli hadza, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.